Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jami'il mustami'in, jami'il YouTubin. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan lagi diskusi terkait kitab Wasiatul Mustafa, wasiat-wasiat kebaikan yang Nabi Muhammad berikan kepada Sayyidina Ali. Masih terkait kita membahas bab wirai, semoga kita mampu mengamalkan sehelai, selembar demi lembar kitab Wasiatul Mustafa, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang luar biasa. Adapun hari ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait ketika kita ingin masuk surga. Kemarin kita telah membahas ketika kita ingin masuk surga, min aiba bin sa'a, dari pintu yang kita inginkan, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kemarin kita harus sering bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar ketika mendapatkan cobaan, dan beristighfar ketika telah melakukan kesalahan. Kali ini gimana kita lanjut diskusi berikutnya, yaitu terkait tentang jangan terlampau bahagia, jangan terlampau senang. Masih bab wirai. Bab yang dibahas adalah bab wirai, maka ya, kewiraian kita ya dari bab-bab ini, dari penjelasan-penjelasan ini, termasuk kita tidak boleh terlalu melampau senang. Senang boleh, senang fitrah manusia. Manusia ini sifatnya ya senang-senang. Yes, pokoknya senang lah. Tapi kalau kita merujuk dari ajaran Allah, kita tidak boleh terlalu senang. Karena apa? Banyak khawatirnya. Kita baca terlebih dahulu makalah yang kelanjutannya kemarin. Ya Aliyu, he Ali, la tafrah, ojo bungah-bungah siro. Innallaha, la tafrah, ojo bungah-bungah siro. Innallaha astuhuni Allah, la yuhibbu iku ora temen sapa Allah, la yuhibbu iku ora temen sapa Allah al-farihin, ing wong kang padha bunga-bunga. Ing wong kang padha bunga-bunga. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wa alaika lan netepono sira, wa alaika lan netepono sira bil husni kelawan susah. Ai kelawan prihatin, bil husni kelawan prihatin. Monggo dimaknai prihatin boleh, dimaknai susah boleh. Kalau dimaknai susah kok kayaknya gimana gitu. Ya, masa kok urip susah. Terus susah yang gimana? Susah yang jaga-jaga atau susah prihatin? Susah sama prihatin itu berbeda. Kita maknai prihatin aja. Bil husni kelawan prihatin. Fa innallaha mongko setuhune Allah yuhibbu iku demen sapa Allah kullahazin ing saben-saben wong kang prihatin. Kullahazin ing saben wong kang prihatin. Teman-teman yang aktif di Instagram, di sosial media, di YouTube, alhamdulillah hari ini saya mengucapkan terima kasih, kita sudah melampaui subscriber kita, kurang lebih ada 1260 lebih. Terima kasih, dan view setiap pengajian ini naik. Karena apa? Karena mustami'in. Terima kasih semuanya yang telah mendukung kami. Ya, kita lanjutkan bahwa la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, ojo seneng-seneng, ojo seneng-seneng.
Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin. Allah itu nggak senang orang-orang yang terlalu senang. Wa alaika bil husni. Kalau bisa kita apa ya, prihatin. Fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Ini adalah memang bab wirai. Jadi kita disuruh menjadi seorang yang wira, orang yang hati-hati. Nah, wirai ini. Nah, terus mengapa sih kita kok disuruh menjadi orang yang prihatin? Karena apa? Ketika kalau kita terlampau senang, maka bahayanya akan lalai, tidak mengingat Allah. Wong seneng iku, insya Allah prosentasenya kecil kalau ingat Allah. Nah, karena terlalu seneng, boleh seneng, tapi terlalu seneng. Ya kelebihan seneng itu ya nggak boleh. Takutnya apa? Yang pertama yaitu lalai terhadap Allah. Bahwa yang memberikan kesenangan itu adalah Allah, yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah. Ya, yang pertama dikhawatirkan itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita terlampau senang, nanti hilang empati. Menang padahal ada tetangga-tetangga, ada orang-orang. Kita harus jaga perasaan manusia di sana. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang diuji, ada yang sedang belum makan hari ini. Nah, takutnya adalah hilang empati, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, itulah mengapa kita prihatin, tidak boleh terlalu senang. Kemudian ketika kita sudah terlalu senang, nanti akan timbul kesombongan. Saya, saya, aku. Nah, ini yang khawatirkan, yang membahayakan. Kekuanmu ini, kamu menghilangkan apa campur tangannya Allah dalam hidup kamu. Ini yang bahaya. Makanya tidak boleh kita terlalu senang-senang. Abot. Kemudian ketika kita terlalu senang, yaitu timbul kesombongan dan akhirnya bisa menimbulkan ketidakstabilan hati. Hati ini kita tidak stabil. Terlalu senang saat kehilangan akan sangat buruk. Nah, ketika kita sudah terbiasa susah, terbiasa prihatin, dapat nikmat dan tidak dapat nikmat, itu akan menerima hati kita. Ketika kita sering terlalu berbangga dan berbahagia, ketika kita diuji kecil aja langsung sambat, Masya Allah. Sambat, Masya Allah. Itulah mengapa Allah memerintahkan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Memang benar. Saya ketika waktu itu berangkat dari orang yang nggak punya. Kemudian Allah menakdirkan saya berkecukupan, bisa beli mobil, bisa daftar haji, bisa bangun rumah, bisa umroh dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tata hatinya, akan timbul sombong, kemudian hatinya tidak stabil. Ketika dapat ujian sedikit aja, sambatnya luar biasa, putus asanya luar biasa. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya Allah lebih memberikan kita harus sering prihatin. Nah, jawaban ini itu adalah jawaban pesannya ayah kami, ayah mertua saya, yang ketika melihat anaknya bungah itu tidak boleh. Ojo seneng-seneng, urip iku susah. Nah, saya yakin beliau memegang prinsip la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Beliau seorang pembaca. Beliau setiap tindak tanduk beliau itu dilakukan dengan sebuah teori, yaitu bacaan beliau. Nah, inilah saya baru merasa ya ternyata betul kata beliau. Dan manfaat kita tidak merasa bahagia terus atau kita prihatin terus itu ya kita siap di medan apapun. Di medan memiliki uang banyak, siap. Di medan kita dapat proyek besar, siap. Siapnya apa? Hati kita tidak sombong, hati kita tidak melulu keakuannya, tidak mengakui ini aku, ini aku. Nah, inilah didikan orang tua kami yang memberikan kekuatan bahwa
Apapun yang kita lakukan itu tetap ada konfirmasi atau ada campur tangannya Allah. Maka menjaga hati tidak terlalu bahagia ini penting sekali. Harus seimbang. Nah, keseimbangan dalam Islam itu kan tawazun, keseimbangan. Tidak dunia saja, kita masih ingat dengan akhirat. Nah, ketika kita mampu mampu mengontrol menjadi orang yang uh, bilhuzni, yaitu orang yang prihatin, maka kita akan bisa menjadi tetap orang rendah hati. Begini hikmahnya kita memiliki latafah innallaha. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita tetap bisa rendah hati, tidak sombong, tidak mengaku ini keakuanku. Yang paling penting adalah kita menghubungkan rasa bahagia ini, rasa senang ini dengan ibadah yaitu syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya santri-santri Al-Mu'anawiyah ini bagaimana saya mendidik mereka terkait bab syukur. Saya benar-benar mendidik mereka untuk mengutamakan terkait syukur. Saya dorong mereka untuk benar-benar menjadi orang yang syukur. Karena apa? Dari situ akan menikmati setiap jengkal dan detik perjalanan hidupnya ini. Kalau kita dalam setiap perjalanan tidak menikmati, tidak mensyukuri, maka setiap harinya adalah keluh kesah yang ada. Dan ketika kita diperintahkan untuk latafrah innallaha la yuhibbul farihin, ini hikmahnya adalah mengingat dunia ini hanya sementara. Maka yang jangan terlalu larut, jangan terlalu masuk. Ya, kita nikmati kesyukuran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita saat mendapatkan kekayaan atau rezeki, maka tidak berfoya-foya. Tidak berfoya-foya. Kita syukur dengan mengingat orang yang tidak punya. Kita bersedekah, kita menjaga kesederhanaan, kita menyadari bahwa harta ini semua adalah titipan. Nek wis iso nglakoni iki pemirsa, nek sudah bisa menjalani ini, Anda termasuk bagian orang yang benar-benar berwirai. Jika mendapatkan syukur dan kekayaan, tidak sombong, tidak foya-foya, suka berbagi, tetap menjaga kesederhanaan. Wow, ini insya Allah luar biasa. Dan insya Allah akan ditambah rezekimu. Akan ditambah. Karena apa? Allah melihat kamu mampu dalam hal ini. Uji berapapun kamu siap. Tidak akan dikurangi, bahkan tambah ditambah. Dan hatinya tidak akan kumantil dengan dunia yang dimiliki ini. Hatinya tidak, oh ini bukan karena aku, disitulah hati ini yang berperan penting ketika mendapatkan rezeki yang banyak. Oke, itu contoh mendapatkan rezeki. Atau berhasil menjadi juara. Mengelola hati itu adalah hal yang paling. Menjadi siswa yang teladan, bangga. Hanya kadang merendahkan temannya, tidak boleh. Maka menjadi juara itu adalah sebagai barometer syukur kita kepada Allah. Nah, maka mari kita menikmati kenikmatan ini yang kita peroleh ini dengan benar-benar nikmat yang luar biasa. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang prihatin, bukan orang-orang yang susah ya. Orang-orang yang susah itu seakan-akan kita tidak punya nikmat. Orang yang prihatin itu adalah orang yang jaga-jaga. Orang yang bisa mengontrol dirinya, oke, mungkin uangnya satu koper mungkin. Orang yang prihatin itu jaga-jaga. Maybe in the next time will go down. Maybe mungkin di suatu titik nanti kita mungkin jatuh. Kita akan siap-siap dengan uang yang rezeki yang kita simpan itu. Itulah yang namanya prihatin. Kalau orang susah itu ya akan berpikir susah saja, kenikmatan yang melekat pada dirinya ini nggak disyukuri sama sekali. Nah, itulah ya, saya memakai diksi prihatin daripada susah. Parehin, oke? Teman-teman, semoga ini bisa menjadikan bermanfaat pada diri saya untuk menjadi orang yang benar-benar bil huzni. Innallaha yuhibbu kulla hazin. Mari kita menjadi orang-orang yang terus
berpikir baik kepada Allah, berpikir bahwa ini kenikmatan, segala ujian itu datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kekayaan, jabatan itu adalah takdir yang Allah berikan, maka kita lakukan ini dengan sebaik mungkin. Allah itu kadang mengasihi kita itu diuji. Kalian dikasih uang 1 juta. Bisa nggak mengelola ini uang 1 juta untuk yang lebih baik? Kalau tidak lebih baik, maka akan tidak dikasih lagi, akan diuji dengan ujian lain. Kalau lolos 1 juta bisa jadi ditambah menjadi 2 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Karena kita mampu mengontrol diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Ya, tinggal satu materi lagi terkait wirai. Semoga saya jenengan menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang prihatin, menjadi orang-orang yang mampu mengontrol diri kebahagiaan kita di dunia ini hanya sifatnya sementara, dan yang paling penting adalah segala sesuatu itu adalah milik Allah, tidak perlu dibanggakan, tidak perlu disombongkan bahwa semua ini adalah jerih payah kamu. Ini adalah jerih payah yang Allah berikan ke kamu untuk diamanahkan ke kamu, amanah atau tidak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.